warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tarfa'u darajat wa taqdirus sayyi'at. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qadiyal hajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu sayyidul baraya. Sallallahu wasallam wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ma damatil ardi was samawat. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-hadirun wal hadirat, muslimin muslimah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita merenungkan apa yang menjadi kewajiban bagi kita semua, apa yang mesti kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini telah tiba menggantikan bulan Ramadan, sebuah siklus pergantian yang sangat wajar, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Alhamdulillah, setelah bulan Ramadan, syahrus siyam wal qiyam, di mana jiwa-jiwa pada saat itu begitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah, wasyattal qurbat, dan berbagai macam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walau bagaimanapun kita tidak mengetahui sedikit pun man wal maqbul, siapa yang diterima oleh Allah, wa man wal mahrum, dan siapa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Maka kita semua hendaknya jangan terlalu percaya diri, ya. Jangan terlalu percaya diri banget bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah itu harus ada dua rukun, yaitu dua pilar, yaitu khauf dan roja, pengharapan dan dalam beramal ini mengharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khauf merasa khawatir amalan itu tidak diterima. Maka yang pantas kita ucapkan dan di akhir amalan itu istighfar, perbanyak istighfar. Sebagaimana selesai kita kafaratul majlis kan ada astaghfirullah wa atubu ilaih. Selesai sholat istighfar. Ya, padahal idealnya istighfar itu setelah berdosa, setelah maksiat. Tetapi la haula wala quwata illa billah. Ya, ternyata Nabi mencontohkan kepada kita ketawaduannya bahwa selesai beramal soleh membaca istighfar. Mengapa demikian? Banyak sekali kelalaian dan kecerobohan dalam beramal itu. Makanya jangan terlalu pede, ya. Karena sangat penting sekali kita memperhatikan diterimanya amal daripada memperbanyak amal itu sendiri. Ya, semalam aja bisa membandingi 1000 tahun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam bisa membandingi min alfi syahrin. 83 tahun usia kita aja belum 83 tahun. Tapi kebaikan sudah menggapai 83 tahun. Itu dalam satu malam. Makanya ada seorang ulama, jika seandainya aku mengetahui sebesar debu amalku diterima, lebih aku sukai dari dunia dan seisinya, dan ikhlas aku mati pada saat itu. Jika aku tahu, ya, satu debu sebesar debu amalan kita
bukan ratusan ya atau puluhan amal soleh. Satu sebesar debu saja itu menjadi kebanggaan. Maka kita sama-sama pada kesempatan ini ya, selain saya sendiri mengucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbicara sejarah panjang di balik ucapan taqabbalallah. Mungkin kita sering mengucapkan taqabbalallah bukan dalam Idul Fitri saja sebetulnya ya, karena itu tahniah, ucapan selamat, tahniah. Dalam pernikahan ada ucapan selamat. Jadi banyak sekali di dalam Islam itu, bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, tetapi di dalam momen-momen kebahagiaan pun boleh kita mengucapkan tahniah, selamat. Ya. Maka al-yawma natakallamu ala qaulillahi azza wajal. Pada kesempatan ini kita akan berbicara sebagaimana tercantum di dalam ucapan ya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah yang akan Allah terima itu dari amalan orang-orang yang bertakwa. Hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ucapan siapa ini sebetulnya? Ya. Nah, jadi ucapan taqabbalallah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam masih ada, dan di situ diucapkan oleh Qabil apa Habil? Diterima? Habil. Ya, Habil yang diterima korbannya sehingga menjadikan dendam kesumat, ya, dendam membara bagi kakaknya. Habil mengucapkan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah yang diterima oleh Allah itu amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan di sini para ulama menafsirkan al-muttaqina lillahi bidzalikal amal, bahwa orang yang bertakwa dalam amal itu adalah bi ayyakuna amaluhum khalisun liwajhillah muttabi'ina bihi li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal terhadap dua syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah. Ya, yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua muttabi'ina li sunnati Rasulullah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang paling sulit itu yang pertama, ikhlas. Ya. Kalau kita daurah sifat sholat Nabi 3 jam, hafal nggak? Bisa lulus ibadah ya 3 jam. Tapi bagaimana, ada nggak daurah ikhlas? Ya. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Jadi ucapan taqabbalallah walaupun tidak semirip taqabbalallah ya, tapi innama yataqabbal selalu disyiddah. Semoga ya, semoga ada syiddah, taqabbal, jangan taqabbalan. Itu kurang semangat itu. Ya. Saling mengucapkan dengan teman. Terus taqabbalallah ini juga diucapkan oleh nenek moyang kita dalam agama ini, yaitu Ibrahim Khalilullah dan Ismail. Pada saat beliau berdua meninggikan pondasi Ka'bah, ya, meninggikan apa? Pondasi Ka'bah dengan anaknya. Ya, wa'id yarfa'u Ibrahim al-qawaida. Saat Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, karena Ka'bah itu tinggal pondasinya habis saat banjir bandang di zaman siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Ka'bah itu tinggal pondasinya. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan. Coba, seorang Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diucapkan di akhir amalannya apa yang Ibrahim ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya, itu ucapan seorang Khalilullah. Bagaimana dengan kita?
Kita selesai amal gak mikirin amal itu diterima apa enggak. Udah aja cuek. Seharusnya merenungkan. Makanya kenapa 6 bulan setelah Ramadan itu masih berdoa? Bisa dipahami? Ya. Nabi Ibrahim seorang nabi, beliau itu seorang nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir amalan beliau, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. As-sami di situ artinya yang mendengar doa ini, al-alim yang mengetahui hati, alim. Beda dengan basir. Basir itu melihat, kalau alim itu hati. Ya. Makanya di dalam ibadah sholat saja Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat dan tahu. 3 di dalam sholat yang harus hadir. Ada 3 asma Allah yang harus hadir. Ya. Pertama Al-Basir, Allah melihat. Yang kedua As-Sami, Allah mendengar apa yang kita baca. Yang ketiga Alim, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apa benar Allah, apa pasar, apa bisnis yang ada di dalam hatinya saat Allah. Yang 3 ini mesti terus dibawa. Nabi Ibrahim. Terus taqabbalallah ini juga diucapkan oleh ibundanya Maria, Hana, ya, Imro'atu Imron, istrinya Imron sama Hana. Dan Ali Imron itu siapa dia? Keluarga Imron. Hana, Maria, Isa, Zakaria, Yahya. Itu Ali Imron, keluarga Imron. Ya, itu qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Taqabbal Allah sama fataqabbal. Jadi sejarahnya panjang taqabbal Allah itu. Ya, dikatakan kurang perhatian terhadap diterimanya amal sehingga kita nggak tahu ya sejarah panjangnya. Ya, saat istri Ibrahim ini bernadar, nadartu laka ma fi batni muharraran, aku nadarkan bayi yang ada di dalam kandunganku ini muharraran, ya, sebagai menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis, berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir perempuan, tetapi dari Maryam lahirlah Isa yang ngurus Baitul Maqdis. Terus apa? Fataqabbal minni, karena itu terimalah nadarku itu. Taqabbal. Ya, pertama dari Qabil, dari Habil, terus ke Nabi Ibrahim, terus ke keluarga Ibrahim. Ya. Terus kemana lagi diucapkan? Ya, kita pagi petang, ketika pagi diajarkan oleh Nabi untuk memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini permohonan. Tapi kadang jarang direnungkan yang akhirnya ini. Wa 'amalan mutaqabbala. Ini Nabi. Dan kita mengikutinya. Dan amalan yang diterima sama dengan taqabbalallah. Karena pertamanya kita memohon, Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan amalan yang rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima sama dengan taqabbalallah. Terus jelasnya dalam setiap kita, ya, hari raya sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin untuk saling mengucapkan, ya walaupun bukan wajib itu, tetapi kita saling mengucapkan. Jangan hanya selamat Idul Fitri, Mina ini, itu enggak mengandung doa. Yang mengandung doa itu yang berharga, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Makanya lam yazalin nasu ala tahni'atihi ba'duhum bi ba'din bi hajjin aw umratin aw ghayriha bi qawlihi taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, bukan hanya sekedar itu. Manusia atau para sahabat senantiasa memberikan ucapan selamat sebagaimana sebagian dengan sebagiannya orang selesai umroh bisa ucapkan apa gitu?
Kita diundang nih selesai umroh teman kita, balik umroh baru ngundang, jangan sebelum umroh ngundang. Baliknya apa? Ada oleh-oleh kalau baliknya. Ya, jadi selamatan itu kapan kira-kira? Selamatan. Ya kalau dia pulang dengan selamat, baru selamatan. Belum pergi aja udah selamatan. Atau semoga selamat. Yang paling bagus, ya kita ngundang itu kalau bukan pun dari umroh, kita nyebrang kemana ke jauh ya, tugas kerja atau apa saja, lalu pulang bisa ngundang tetangga atau teman, nih ada oleh-oleh. Ya mungkin kalau itu kerjaan beda lagi ucapannya, bukan taqabbalallahu ya. Nah, tapi kalau pulang haji, pulang umroh, nah nanti kan banyak yang pulang haji tuh Dhul Hijjah ya. Nah kalau kita diundang, apa yang kita ucapkan kepada dia? Taqabbalallahu minna wa minkum. Gak pakai sudah lama kan? Ya. Nah, diucapkan tahniah namanya. Apa tahniah? Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya laita syi'ri wa man kana al-maqbul fanuhanni wa man kana al-mahrum fanu'azzi. Itu kata sahabat Ali. Jika seandainya aku tahu yang diterima, maka akan ucapkan selamat, tahniah. Dan jika aku tahu banyak amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fanu'azzi, maka aku ucapkan bela sungkawa. Ini sahabat Ali. Ya, di akhir ketika matahari tenggelam di bulan akhir bulan Ramadan, ucapannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan para sahabat, apalagi mereka sangat perhatiannya terhadap amal mereka ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan setelah Ramadan masih berdoa, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Makanya sebagian dari mereka saat hari bahagia, ya, dari bulan Syawal atau malam hari bulan Syawal itu, malam tanggal 1, sebagian mereka ada yang bergembira, sebagian mereka ada yang bersedih. Ya, apa alasan mereka bersedih? Bukan masalah apa-apa. Ya, makanya bergembira saat datang bulan Ramadan dan bersedih saat Ramadan itu pergi. Jadi kesedihan orang-orang soleh itu bukan masalah dompetnya kosong pulang mudik, bukan. Sedih dia, ya. Terus diimpus lagi ke dompet, udah kempes terus. Belum tadi kan ya pulang dari kampung kempes, gitu. Ya, bukan. Dunia bagi mereka sangat hina. Ya, yang mereka khawatirkan, yang mereka sedihkan adalah apa? Sehingga kegembiraan dalam mereka berbuka puasa datang maghrib itu bukan karena akan nyantap kolak atau akan minum. Yang paling utama adalah mereka telah sampai, ya, melaksanakan puasa sampai maghrib. Itu yang paling utama, yang menjadi kegembiraan. Ya kalau anak kecil ya seketika 1 menit lagi ke maghrib itu masya Allah, gak bisa ditukar. Dibeli sepatu roda juga gak bakalan mau mereka menukar kebahagiaan dengan berbuka puasa. Ya, masya Allah. Gak ada lagi. Makanya Ramadan ini gak ada tandingannya. Di bulan lain gak ada begitu. Ya, itu. Nah, jadi sekilas sejarah panjang dibalik ungkapan taqabbalallah, belum pakai minna atau minkum, belum, taqabbalallah saja. Ternyata dari zaman dahulu telah diungkapkan oleh mereka. Cuma kita tahunya taqabbalallahu minna, ya. Itulah rasa kekhawatiran mereka. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Al-Mu'minun ayat 60, ya, walladzina yu'tuna ma atauhum wa qulubuhum wajilan, ya. Mereka telah berinfak, bersedekah, tetapi hati mereka takut. Setelah berinfak itu kenapa takut?
Ya, khawatir mereka itu. Aisyah kan bertanya, kenapa mereka? Apakah mereka ini pemabuk, pencuri, koruptor? Maka Nabi mengatakan bukan. Mereka itu setelah berpuasa, setelah bersedekah, setelah berzakat, mereka merasa khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Takut tidak diterima amalannya. Makanya kita jangan ketawa ketiwi setelah beramal itu. Coba renungkan amalan tadi itu diterima atau tidak. Kalau syarat mutlaknya ya kita ikhlas, ya kita mutaba'ah. Tetapi ada hal-hal yang lain yang mendukung diterimanya amal ibadah. Makanya Nabi mengatakan itu ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang segera melakukan kebaikan, yang merasa khawatir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berapa pasal tadi ya sampai ke masanya sahabat tentang taqabbalallah. Ya. Taqabbalallah artinya semoga Allah menerima. Jadi pagi hari kita telah memohon kepada Allah untuk diterimanya amal. Mudah-mudahan, karena salah satu memang bisa diketahui tanda diterimanya amal di bulan Ramadan itu, ya Allah telah berjanji mereka akan dimudahkan untuk melanjutkan amalan itu. Tadarus dilanjut, sholat malam dilanjut, ya begitu. Itu salah satu ciri-ciri amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah di surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini janji Allah, ya. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, ya, kita memohon pahala kepada Allah dan Allah tidak memberikan pahala berupa dunia. Apakah kita kalau dapat tiba-tiba uang 3 miliar apakah hasil sholat? Coba tuh terawih, habis terawih apa dapat 50 juta enggak? Pulang ke rumah dapat apa? Enggak dapat apa-apa kan? Terawih gak bakal surut kalau begitu ya. Setiap terawih 50 juta sampai numpuk di rumah. Beli apa? Bingung akhirnya kan? Tuh bingung sendiri. Allah Maha Bijak, gak bakalan begitu. Allah tidak akan memberikan upah yang murah yang akan hilang. Allah akan memberikan upah yang kekal. Makanya jangan berharap kita selesai sholat dapat apa. Jangan. Dapat apa? Allah telah menyediakan apa? Surga. Di sana itu Allah telah menyediakan hambanya yang masuk ke situ yang muda tidak lagi tua. Kan begitu? Ya, yang sehat tidak lagi sakit, yang hidup tidak lagi mati. Ya, yang apa lagi? Nenek-nenek nggak ada kan? Makanya kakek-kakek nggak ada di surga. Muda semua. Itu sesuatu yang kekal. Upah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Kita benarkan itu. Lalu fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dimudahkan untuk tadarus kembali, ya, sedekah berjamaah. Kita sedekah di bulan Ramadan kayak nggak takut bangkrut aja. Kotaknya penuh 2000-an. Ya, setiap hari kotak itu nggak ada di bulan Ramadan seperti itu, sampai muntah nggak ada di bulan lain, tapi di bulan Ramadan orang berlimpah. Nah, terus dilanjutkan, ya, dilanjutkan terus. Nah, mudah-mudahan itu salah satu tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting bagi kita untuk menghadirkan apa? Menghadirkan dua standar amal itu diterima. Ya. Dua standar amal diterima itu apa?
lillah dan apa lagi? Lillah, lillah. Ikhlas dan mengikuti contoh. Standar pertama adalah ikhlas. Ada ikhlas, ada niat. Beda nggak ikhlas sama niat? Perasaan pernah disampaikan. Apa ikhlas? Bedanya. Niat itu nyengaja, seperti haji. Ya, Allahu hajjan, kan gitu. Menyengaja. Niat itu. Seseorang dari rumah menuju masjid, ya, untuk sholat. Saya berniat untuk sholat. Sengaja berangkat atau sengaja mendatangi atau merencanakan, itu namanya apa? Niat. Sengaja. Coba lu kesini sengaja apa main-main? Nah, dari rumah punya niat atau? Niat. Nah, semua punya niat. Terus ikhlas apa? Ikhlas itu tujuan. Beda. Makanya orang mukmin dengan orang munafik di situ bedanya. Orang munafik punya niat. Tumben ke masjid, iya loh, bulan Ramadan masa ke masjid. Apa kata dunia kalau saya ke masjid? Nah, ini apa nih? Apa nih? Niat. Nggak punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin dilihat bahwa dia ke masjid. Nah, tapi orang mukmin selain niat apa? Ikhlas. Tujuannya hanya kepada Allah. Nah, itu bedanya antara niat dengan ikhlas. Jadi yang ikhlas sudah tentu punya niat, tapi yang punya niat belum tentu ikhlas. Nggak tahu tujuannya siapa. Paham? Itu. Ya. Orang munafik memiliki niat tetapi tidak memiliki ikhlas. Ke masjid karena malu, sama tetangga atau sama anaknya atau anak apa mertuanya malu dia ke masjid. Ikhlas. Ada lagi di atas ikhlas itu ada sidik. Apa sidik? Sidik apa? Sidik dulu sifat Nabi Rasul. Sidik apa sidik? Apa? Sidik salah satu ada sidik, amanah, patonah, apalagi tabligh ya. Sifat-sifat Rasul dulu. Sidik apa namanya? Dulu mah dimainin. Nah, kita kan belum tahu lagi anak-anak. 4 patona, pinter, pala, Rasul, gitu kan ya. Dulu ada, masih ingat saya. Itu makin kecil. Alhamdulillah. Ayo dipresentin 4 imam muka berpato dapur gitu ya. Eta orang Sunda apalin. Orang Jawa gak apa-apa. Presentin gitu dulu. Makanya, itu mah masa dulu. Nah, sidik jujur, di atas ikhlas itu jujurin. Ya, semua yang sidik pasti ikhlas. Ya, ini secara global. Detailnya begini. Detailnya. Bencana dalam amal itu, dalam amal soleh itu ada 2. Pertama riya, yang kedua ujub, merasa. Benar? Merasa. Antum pergi ke sini emang kekuatan antum enggak? Ya, di situ ada billah, ada lillah bukan? Ya. Keselamatan dari riya namanya ikhlas. Keselamatan dari ujub adalah sidik, jujur. Jujur. Apa itu jujur? Orang ikhlas itu mereka beramal lillah karena Allah. Berarti dia bertujuan kepada Allah. Orang sidik itu beramal billah karena apa? Karena pertolongan Allah billah. Jujur, ya Rob, aku ini bisa puasa, bisa sholat atas pertolongan. Banyak tetanggaku yang gak kau tolong akhirnya gak sholat. Tuh, benar kan? Kan begitu. Makanya walitukabbiru ala ma hadakum. Ya, kalian mengucapkan takbir di akhir atau di awal bulan Syawal, mengucapkan takbir sebagai tanda syukur ala ma hadakum. Tuh, apa yang telah aku berikan petunjuk kepada kalian. Apa?
kalian bisa tarawih, kalian bisa sholat malam, kalian bisa puasa. Siapa kalau bukan aku? Begitu kata Allah. Makanya harus sidik. Apa dalil kedua ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya ikhlas, hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya dengan pertolongan aku bisa begini. Ya, jadi dengan Allah akui dengan jujur kekuatan dalam beramal itu karena pertolongan Allah. Makanya kita kalau dalam beramal jangan melihat diri kita. Diri kita itu gak ada apa-apanya. Dalam zikir kita, ya, la haula wala quwata lahul ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan. Kan la haula dulu. Nah, ini yang mesti kita renungkan. Makanya Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW merintahkan demikian karena apa? Karena kau lemah, ihris wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, coba kalau setan itu gak dibelenggu di bulan Ramadan, bisa kita menyempurnakan puasa? Allah Maha baik. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah makanya kita nyukurinnya. Ya. Jadi ada lillah, ada billah, ada fillah. Kalau fillah di atas ajaran lain, bahasanya lain. Mudah-mudahan sudah bisa belum? Ya. Dilanjut. Gak lupa kan sejarahnya? Itu ya sejarahnya. Jadi sekali lagi selesai kita beramal, perhatian, renungkan diterima apa enggak. Walaupun kita nggak tahu, tapi bagaimana berusaha kepada Allah. Taqabbal minna ya Rabbana taqabbal minna. Jangan tidak direnungkan, karena lebih penting diterima. Walaupun sedikit, satu sujud diterima, lebih baik aku mati pada saat itu kalau aku tahu satu sujudku diterima. Ini para ulama. Makanya kita harus mempunyai apa? Himmah. Himmah itu apa ya? Keinginan yang apabila belum tercapai itu gelisah gitu. Kita ingin sholat malam, ya ingin sholat malam. Takut kesiangan gimana ya? Wah, bilang ke istri bangunin ya, pasang alarm. Anak kita juga dipesanin bangunin, takut kesiangan, gelisah. Ini apa namanya? Himmah. Ternyata bablas, masih dapat pahala. Masih dapat pahala. Kenapa? Himmah. Tidurnya juga jam 9. Ini mah himmah ingin sholat malam, tidur jam 1. Nah itu bukan himmah ya kalau begitu. Ya, alarm gak dipasang, istri gak dipesanin. Nah, ada lagi himmah. Jadi man hamma bi hasanatin falam ya'mal biha qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atun mislaha. Ya. Kalau itu apa namanya? Kejelekan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tetap Allah catat. Kalau kita sudah punya himmah, alarm sudah dipasang, istri masih kesiangan, itu sudah Allah catat. Itu namanya apa? Himmah. Karena orang yang himmah itu selalu ingin menyambung dengan Allah, nggak mau putus gitu, nggak mau putus. Coba kita datang ke masjid, tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid, qoblah ya, atau kalau masih keburu ada waktu, ya selesai itu masih ada waktu berdoa, terus sholat berjamaah, nyambung kan? Selesai sholat berjamaah, sambung istighfar, sambung zikir, sambung rawatib lagi, sambung baca Quran, tidak mau putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu himmah. Nah kita kan sedikit belajar begitu kan? Ya, kita nyambung dari maghrib ke isya, duduk, nyambung terus, pengen nyambung. Terus setelah itu isya tidur, kita nyambung lagi dengan bacaan amal. Ya, nyambung. Itu orang yang mempunyai himmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingin
selalu tidak mau putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kalau sudah terbiasa kan ya, saya assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah ya. Terus dikit selesai dikit komplit ba'diyah. Selesai ba'diyah apalagi gitu kan. Tidak ingin putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang kurang jelas. Masih lama Isya ya? Belum ada tanda-tanda? Ya, jadi sekali lagi kembali ke pembahasan kita ya. Jadi sejarah panjang tentang taqabbal Allah itu kita bisa merenungkan ya. Sekali lagi orang-orang yang perhatian terhadap diterimanya amal ya, tentu akan lebih hati-hati karena amalnya ingin diterima walaupun kita tidak tahu. Makanya rukun di dalam ibadah bukan syarat ya, rukun di dalam ibadah atau pilar ibadah itu 3. Mahabbah. Jadi mahabbah itu ibarat kepala, dalam burung itu ada kepala. Terus roja dan khauf ibarat sayap. Ada kepala, ada sayap, burung bisa terbang. Artinya kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling kita butuhkan kan ampunan. Makanya kenapa bulan Ramadan itu sangat besar sekali anugerah, karena ada janji Allah di situ. Apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kita siap puasa, malamnya sholat malam. Ya, terus apalagi di Lailatul Qadar kita melaksanakan sholat. Insya Allah itu ghufirallahu ma taqaddama min janji Allah. Ya, dan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita beribadah mengharapkan surga dan takut azab neraka, apakah surga mempengaruhi kesempurnaan keikhlasan mempengaruhi ya. Nah, justru hakikat ikhlas itu ya, imanan wa ihtisaban. Imanan artinya kita meyakini bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib, perintah dari Allah, itu iman. Terus ihtisaban hanya berharap dari Allah, ihtisaban hanya berharap dari Allah. Dan kita boleh berihtisab di dalam berdoa. Ya, jadi ini tidak bahkan akan membangkitkan semakin ikhlas kita kalau kita berharap surga. Tapi kalau kita berharap pujian manusia, kebakaran. Dan kebakaran lama itu, kebakaran lama. Yang kita kalau ke masjid ingin dipuji oleh simpulannya mati atau sakit, drop ibadahnya. Benar kan? Tapi kalau ingin kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada surut itu, karena Allah tetap ada, ya. Allah melihat dan Allah menyediakan surga. Justru akan menumbuhkan nilai, tidak akan mengurangi. Ya. Justru harus begitu. Kita takut neraka itu artinya takut tidak diterima, sama. Terus kita berharap surga, ya berharap pahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Bagus. Karena ada orang yang jangan mengharap surga. Lalu apa yang kita harap kalau begitu? Karena yang dijanjikan oleh Allah itu surga, dan Allah mengancam dengan neraka. Ya, kita mudah-mudahan ya selalu berharap apapun yang kita lakukan ini ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita usaha kita agar ibadah kita itu diterima. Tapi sholat maghrib tadi, yakin diterima? Yakin? Ya. Saya yakin tadi diterima. Ya. Harus itu agar kita lebih memperbaiki lah. Kayaknya diterima. Tapi kalau doa enggak, jangan coba-coba
mengabulkan kapan. Doa itu semua Allah dengar, ya. Dan mengabulkannya itu terserah Allah. Kita hanya meminta. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi saat tadi Habil mengucapkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, muttaqin di situ secara global, ya, mereka yang hanya ikhlas ibadah kepada Allah, tidak ada sama sekali harapan kepada manusia dari ibadahnya. Terus yang kedua, benar-benar mutabah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu muttaqin di situ. Dan selanjutnya, ya, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan sangat tawadunya, ya, padahal beliau itu siapa? Ya, semua keturunan Nabi jadi Nabi semua, ya, bapaknya, anaknya, terus, ya, jadi Nabi. Memohon kepada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tapi Nabi Ibrahim pakai tawasul, ya, yaitu dengan asma Allah As-Sami dan Al-Alim. As-Sami artinya di situ yang mendengar doanya, Al-Alim yang mengetahui hatinya. Kita kan gitu, ya, tidak ada yang tahu hati itu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka curigailah selalu hati kita ini, ya. Jangan terus mencurigai orang, curigai diri kita sendiri. Mudah-mudahan walaupun sedikit mengawali perjumpaan saya di kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu perhatian selesai beramal kita renungkan apa yang kurang tadi, ya, sehingga kita bisa memperbaiki di momen berikutnya. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita semua untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan